Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita semua sampai pada saat ini yang sedang bertarung melawan COVID-19. Semoga kita semua bisa sehat selalu dan bisa berkumpul kembali pada kesempatan kali ini. Saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Bimbingan dan Konseling terhadap murid berkebiasaan buruk, murid lambat belajar, dan murid cepat belajar. Sebelumnya, saya juga ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nina Angelia dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Bimbingan dan Konseling 2017. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Ibu Meila, dosen pengampu mata kuliah Diagnostik Kesulitan Belajar dan Remedial, dan teman-teman sekalian. Terima kasih juga karena sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi ini. Dengan itu, saya akan memulainya dengan menjelaskan orientasi BK. Oke, di slide pertama ini saya akan menjelaskan orientasi bimbingan dan konseling, mulai dari apa itu bimbingan, apa itu konseling. Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari pembimbing kepada terbimbing agar tercapai pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Konseling merupakan suatu proses pertemuan antara konselor dan klien, di mana konselor membantu dan mengusahakan perubahan sikap dan tingkah laku. Sasaran utama dari konseling adalah perubahan sikap dan tingkah laku, sesuai pula dengan definisi yang dikemukakan oleh Rogers, yaitu konseling ialah serangkaian hubungan langsung dengan individu dengan tujuan memberikan bantuan kepadanya dalam merubah sikap dan tingkah lakunya. Apa sih hubungannya BK, hubungan antara bimbingan dan konseling? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bimbingan itu suatu proses pemberian bantuan secara terus-menerus dan sistematis untuk tercapainya pemahaman diri dan penerimaan diri. Bila digabungkan dengan konseling merupakan suatu proses untuk dimana membantu untuk perubahan sikap dan tingkah laku. Antara sikap dan tingkah laku terdapat hubungan yang sangat erat. Sesuatu tingkah laku tertentu didasari oleh sikap tertentu. Jadi, sikap ini mendasari tingkah laku. Beberapa tingkah laku murid mungkin berpangkal dari sesuatu sikap tertentu. Tingkah laku murid tidak akan menjadi tertib, aktif berpartisipasi, semangat pada pelajaran, dan sebagainya apabila belum ada perubahan dari yang kurang senang pada pelajaran yang senang, karena itu tidak terlalu mudah baginya. Tugas konselor di dalam konseling adalah mengadakan perubahan sikap tersebut. Perubahan tingkah laku tanpa perubahan sikap yang mendasarinya mungkin bersifat sementara saja karena ada tekanan dari luar. Di dalam konseling, konselor tidak memberikan pemecahan, tetapi berusaha untuk menciptakan situasi di mana berkat situasi tersebut si klien menemukan sesuatu yang berharga bagi dirinya, sehingga terjadi perubahan pandangan, perubahan pola hidup, dan perubahan sikap. Tujuan bimbingan dan konseling.
Bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu konseli agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya yang meliputi aspek pribadi sosial, belajar atau akademik, dan karir. Yang pertama, tujuan bimbingan dan konseling mulai dari aspek pribadi sosial. Yang pertama, memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama lain. Yang ketiga, memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif, serta mampu merespons secara positif sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Yang keempat, memiliki pemahaman dan penerimaan dari secara objektif dan konstruktif, baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan, baik fisik maupun psikis. Selanjutnya, tujuan bimbingan dan konseling terkait aspek akademik. Yang pertama, memiliki kesadaran tentang potensi diri dalam aspek belajar dan memahami berbagai hambatan yang mungkin muncul dalam proses belajar yang dialaminya. Yang kedua, memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif, seperti kebiasaan baca buku, disiplin, dan belajar. Mempunyai perhatian terhadap semua pelajaran dan aktif mengikuti semua kegiatan belajar. Yang ketiga, memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat. Yang keempat, memiliki keterampilan atau teknik belajar yang efektif. Yang keempat, memiliki keterampilan untuk menetapkan tujuan dan perencanaan pendidikan, seperti membuat jadwal belajar, mengerjakan tugas-tugas, memantapkan diri dalam memperdalam pelajaran tertentu. Yang keenam, memiliki kemampuan merencanakan masa depan, seperti merancang kehidupan secara rasional, memperoleh peran-peran yang sesuai dengan minat. Selanjutnya ada tujuan bimbingan dan konseling terkait dengan aspek karir. Yang pertama, memiliki pemahaman diri, seperti kemampuan, minat, dan kepribadian yang terkait dengan pekerjaan. Yang kedua, memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi yang menunjang kematangan kompetensi karir. Yang ketiga, memiliki sifat positif terhadap dunia kerja, dalam arti kata mau bekerja dengan bidang apapun tanpa merasa rendah diri asal bermakna bagi dirinya. Yang terakhir, memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir dengan cara mengenal ciri-ciri pekerjaan, kemampuan, dan lingkungan sosio-psikologis pekerjaan. Jenis masalah yang dihadapi individu. Pada umumnya, jenis-jenis masalah yang dihadapi individu, terutama yang dihadapi oleh murid sekolah, dapat digolongkan menjadi beberapa jenis loh. Bisa saya jelaskan. Yang pertama, masalah pengajaran atau belajar. Yang dua, masalah pendidikan. Yang ketiga, masalah karir. Yang empat, masalah penggunaan waktu senggang. Yang kelima, masalah sosial. Dan yang keenam, masalah pribadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan siswa berkebiasaan buruk. Ya, di sini ada siswa berkebiasaan buruk atau murid berkebiasaan buruk. Kebiasaan itu apa sih? Habits atau kebiasaan dapat diartikan dengan suatu kecenderungan atau sifat yang secara konstan tetap terlihat dalam kelakuan seseorang untuk bertindak dengan suatu cara tertentu. Nah, murid yang berkebiasaan buruk ini adalah perbuatan atau sikap seorang murid yang berulang kali dilakukan dengan sengaja dan sifatnya bertentangan dengan perbuatan atau sikap sebagaimananya diharapkan daripadanya oleh orang lain. Kebiasaan buruk ini jenis-jenisnya. Yang pertama, murid yang agresif. Murid yang agresif memiliki kebiasaan atau kecenderungan untuk menyerang anak lain, bahkan kadang-kadang gurunya.
Kedua, anak pemarah dan mudah tersinggung. Baik di rumah maupun di sekolah, guru dan orang tua kadang-kadang berhadapan dengan murid yang belum mampu menguasai dirinya, belum sanggup menahan perasaannya, apabila sikap dan tingkah laku itu berulang kali terjadi. Dapat dikatakan, murid tersebut telah terlanjur memiliki kebiasaan buruk yang tidak menguntungkan dirinya sendiri maupun murid lainnya di sekolah. Murid yang menguasai murid lain. Yang ketiga, murid yang berkebiasaan buruk seperti ini seringkali melukai hati atau melukai murid lain, mau dari fisiknya ataupun perasaannya. Ia kadang bangga atau senang kalau melihat murid yang jauh lebih kecil menangis dan menderita. Dia akan selalu berusaha mengganggu karena menganggap dirinya paling hebat, sehingga orang lain takut kepadanya. Yang keempat, murid curang, menipu, mencuri, atau berdusta. Nah, murid yang seperti ini biasanya mengambil barang atau benda kecil yang hampir tidak berharga akan dapat berubah menjadi pencuri kecil. Dan akhirnya akan dapat menjadi pencuri ulung. Kecurangan dalam mengerjakan tes tidak selamanya menandakan murid yang melakukan tidak bisa dipercaya. Kecenderungan ini timbul apabila tes terlalu sukar atau susah, sehingga anak selalu merasa takut akan mendapatkan hasil jelek. Berdusta yang dilakukan oleh murid menunjukkan kurang memenuhi persyaratan baku orang dewasa sehingga banyak memberikan tafsiran yang salah. Yang kelima, anak iri hati. Kebiasaan murid yang iri hati terlihat dalam berbagai bentuk sikap. Misalnya, acuh tak acuh, mencari kesalahan teman lain, dan menjatuhkan nama temannya, atau sebagainya. Selanjutnya, yang keenam, murid pemalu, sukar bergaul, dan menyendiri. Murid seperti ini nih, mudah tersinggung perasaannya. Dia akan sangat benar-benar menderita karena tidak banyak mengalami kebahagiaan di rumah maupun di sekolah. Biasanya karena memiliki kekurangan fisik sehingga dia rendah diri. Selanjutnya, murid yang selalu berusaha menarik perhatian. Murid ini dengan berbagai cara berusaha agar dapat menarik perhatian teman-teman dan gurunya. Mungkin berteriak, bisa juga dia berbuat gaduh di kelas. Yang terakhir, murid berkebiasaan kurang aturan, kurang sopan, dan kurang tata krama. Pelajaran akhlak, budi pekerti, sopan santun, dan sejenisnya banyak sekali sudah diajarkan di sekolah. Meskipun demikian, di sekolah atau di rumah masih ada murid yang berkebiasaan buruk, yaitu bertentangan dengan apa yang dipelajari di sekolah. Apa sih sebab-sebab dari murid kebiasaan buruk? Hampir semua kebiasaan buruk disebabkan penyesuaian sosial yang salah. Untuk pertumbuhan pribadi yang sehat, manusia melakukan penyesuaian sosial sejak lahir. Penyesuaian diri pada lingkungan sosial tumbuh dan berkembang sejalan dengan tambahnya usia dan kematangan pribadi. Selanjutnya, bagaimana sih langkah untuk bisa membimbing murid yang berkebiasaan buruk seperti ini? Berikut saya akan menjelaskannya. Langkah bimbingan yang ditempuh. Saran yang dapat ditempuh oleh konselor dalam pemberian bimbingan terhadap murid berkebiasaan buruk yang pertama adalah usaha pencegahan, di mana usaha ini dilakukan untuk menciptakan kondisi sekolah lebih sehat yang menunjang bagi perkembangan sosial dan kesehatan mental anak. Langkah-langkah pencegahannya yang pertama bisa menciptakan lingkungan sekolah yang memungkinkan adanya pergaulan yang sehat. Selanjutnya, kurikulum dan bahan pengajaran modul disesuaikan dengan kebutuhan murid, jadi biar nggak susah. Selanjutnya, yang ketiga, ada hubungan antara guru dan murid yang sangat akrab.
dengan memperhatikan kaidah-kaidah atau norma-norma serta batas tanggung jawab yang jelas. Selanjutnya, yang kedua ada usaha referral atau penyerahan. Bila kasus ini udah parah, hendaknya guru menyerahkan kasus ini kepada konselor atau lembaga yang berwenang untuk menangani kasus tersebut. Caranya, yang pertama penyerahan hanya dilaksanakan untuk pemberian pertolongan. Yang kedua, penyerahan tidak dimaksudkan memperuncing masalah. Yang ketiga, penyerahan kasus dengan kehangatan dan keramah tamahan. Yang ketiga, usaha konseling kelompok. Konseling kelompok diberlakukan bagi murid-murid yang sudah dapat mengadakan kontak dengan orang lain dengan bahasa lisan. Caranya, yang pertama, kelompok ditunjuk oleh pembimbing dengan memperhatikan keseimbangan murid yang agresif dan murid pasif. Yang kedua, kelompok berdiskusi sampai 3 kali seminggu. Dan ketiga, tujuannya adalah saling mengenal satu sama lain. Yang keempat, konselor bertugas menciptakan suasana akrab. Yang kelima, pembicaraan cenderung berkisar pada pengalaman masing-masing. Atau bisa juga menyelenggarakan konseling pribadi. Penyelenggaraan konseling perorangan atau pribadi menurut Prayitno dan kawan-kawan juga memberikan pedoman sebagai berikut. Yang pertama, memberikan penjelasan dari contoh masalah-masalah yang dapat ditangani melalui konseling individual. Yang kedua, menjelaskan dan memberikan contoh-contoh tentang tujuan dan kegunaan konseling perorangan atau individual. Yang ketiga, menerima klien dalam suasana yang hangat, akrab, dan apa adanya. Yang keempat, mengatur reformasi pelaksanaan konseling perorangan. Dan yang terakhir, memberikan penstrukturan dalam konseling perorangan. Selanjutnya ada murid yang lambat belajar. Murid yang lambat belajar adalah sekelompok murid di sekolah yang perkembangan belajarnya lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan rata-rata teman seusianya. Manifestasi dari gejala-gejala tingkah laku murid lambat belajar adalah yang pertama, keterlambatan, lambat menerima pelajaran, lambat dalam mengelola pelajaran, lambat membaca, dan sebagainya. Yang kedua, kelainan tingkah laku yang tidak produktif dan kebiasaan jelek. Yang ketiga, kurangnya kemampuan, yaitu kurangnya kemampuan konsentrasi, kemampuan membaca, dan sebagainya. Yang terakhir, prestasinya sangat rendah. Bagaimana bantuan terhadap murid yang lambat belajar? Secara umum, kemungkinan bantuan yang dapat diberikan kepada murid lambat belajar antara lain, yang pertama, pemberian informasi secara lisan. Tujuan pemberian informasi secara lisan adalah memberikan informasi yang dibutuhkan oleh murid sesuai dengan kasus yang dialaminya. Informasi ini dapat diberikan dengan cara tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Yang kedua, bantuan penempatan. Bantuan penempatan ini ditunjukkan untuk memperbaiki bantuan murid dalam mengatasi kesulitan, khususnya yang menyangkut hubungan sosial murid di dalam kelas dan tingkat kemampuan murid. Misalnya, menempatkan murid pada kelas-kelas heterogen yang sesuai dengan tingkat kecerdasannya. Yang ketiga, pertemuan dengan orang tua. Pertemuan dengan orang tua murid ini dianggap paling banyak manfaatnya dalam membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapi murid, karena memberikan saran-saran tentang bagaimana sebaiknya memberi pelayanan kepada murid yang lambat belajar dan memberikan motivasi serta petunjuk cara-cara yang efektif dan efisien. Selanjutnya yang keempat, sosiodrama. Sosiodrama ini digunakan untuk memperbaiki hubungan sosial dengan teman-temannya. Dan yang terakhir, follow up. Follow up atau usaha-usaha tindak lanjutnya. Setelah guru atau konselor memberikan bantuan dalam proses pemecahan kesulitan murid dalam belajar,
maka masih perlu mengikuti perkembangan murid. Ini merupakan evaluasi terhadap seluruh tahap dalam proses pemecahan kesulitan belajar bagi murid yang lambat belajar. Pada tahap ini, biasanya dilakukan kegiatan-kegiatan seperti mengadakan wawancara dengan orang tua dan guru untuk mengecek apakah perubahan tingkah laku terjadi atau belum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan juga murid yang cepat belajar. Murid cepat belajar adalah murid yang sangat cepat sekali dalam menerima, memahami, dan menguasai pelajaran yang diberikan kepadanya dengan prestasi yang baik. Sehingga hasil prestasi belajar yang dicapai bisa dilihat pada raport dan nilai ujian akhirnya. Sebab-sebab timbulnya masalah murid cepat belajar. Murid yang cepat belajar seolah-olah tidak mungkin menghadapi hambatan dalam hidupnya, dan seringkali guru memiliki pandangan yang salah terhadap murid cepat belajar. Salah arti sering diabaikan dan dianggap sudah dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Padahal, dalam kenyataannya, murid cepat belajar sering menghadapi hambatan-hambatan yang sulit dipecahkan sendiri tanpa bantuan orang lain. Hambatan-hambatan tersebut bersumber dari berbagai hal. Yang pertama, mungkin kurangnya pengertian guru atau pendidik kepada murid cepat belajar sehingga pendidik ragu untuk berbuat sesuatu kepadanya. Selanjutnya, perhatian pendidik pada umumnya ditunjukkan kepada murid yang terbelakang. Yang terakhir, pendidik beranggapan bahwa murid cepat belajar bisa menjaga, memelihara, dan mengembangkan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Di samping itu, hal yang merupakan masalah bagi murid cepat belajar juga terletak pada lingkungan keluarga, masyarakat, dan teman sepermainnya. Kemungkinan masalah murid cepat belajar, kurangnya pengetahuan pendidik pada umumnya seperti di atas tersebut mungkin bisa menimbulkan masalah-masalah sebagai berikut. Terlalu memforsir diri, terlalu mementingkan intelek, sulit menyesuaikan cita-cita orang tua dengan minat, merasa lambat jalannya kurikulum, sulit memilih jabatan, kurang diperhatikan guru, bingung mengisi waktu luang, tidak disenangi teman, tertekan oleh tuntutan orang tua, kurang stimulasi, kurang disenangi, dieksploitasi keluarga, sekolah, dan masyarakatnya. Bagaimana cara membimbing murid cepat belajar? Untuk mengatasi masalah yang dihadapi murid cepat belajar, maka guru harus mengadakan usaha-usaha penyaluran, pengadaptasian, dan penyesuaian. Berikut cara-cara yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi masing-masing murid cepat belajar. Yang pertama, pelayanan bimbingan dan pendidikan. Bisa melalui usaha penyaluran, sistem pengadaptasian, usaha penyesuaian, dan ketiga, cara tersebut bisa dilakukan di sekolah. Seperti pengajaran modul juga bisa, atau menyediakan mata pelajaran pilihan. Karena murid cepat belajar sangat memiliki sifat-sifat kemampuan belajar secara individual. Yang kedua, pelayanan bimbingan sosial. Usaha penyalurannya itu bisa menempatkan dalam kelompok penyelesaian modul, mengaktifkan dalam kelompok belajar di rumah, atau mengikuti kelompok diskusi. Untuk murid yang dinamis, masalah sosial untuk murid sebenarnya berhubungan erat dengan kedisiplinan mengikuti pelajaran. Karena itu, layanan secara khusus dalam bimbingan sosial tidak perlu dikemukakan secara eksplisit. Yang ketiga, pelayanan bimbingan ekonomi. Masalah sosial ekonomi untuk murid yang penghasilan orang tuanya rendah. Masalah ini menyebabkan motivasi belajar murid menurun, timbul rasa cemas, takut tidak akan dapat melanjutkan studi,
sehingga menjadi minder. Yang bisa dilakukan pertama adalah usaha penyaluran, membantu menemukan jalan bagaimana murid dapat memperoleh pekerjaan sambilan, begitu juga orang tuanya. Yang kedua, usaha pengaturannya, memberikan saran agar kepala sekolah dan perguruan tinggi nanti dapat memberikan beasiswa setidaknya pembebasan uang sekolahnya dan pemberian buku atau alat-alat pelajaran lainnya. Yang ketiga, masalah penyesuaian, memberikan informasi dan orientasi kepada yayasan badan yang dapat memberikan beasiswa beserta cara bagi yang mendapatkannya. Yang kedua, konseling untuk memperkuat ketahanan mental dalam menghadapi kesulitan-kesulitan ekonominya. Dan yang terakhir, pelayanan bimbingan emosi. Dari masalah ekonomi tersebut, maka murid yang penghasilan orang tuanya rendah nampak lebih serius problema emosionalnya. Sedang untuk murid yang orang tua mempunyai penghasilan cukup lebih berkurang emosionalnya, diharapkan dengan layanan bimbingan pendidikan, bimbingan sosial, dan bimbingan ekonomi, maka problem emosional tersebut dapat diatasi. Jika tidak, pelaksanaan layanan konseling, role playing, sosiodrama, dan psikodrama harus dilakukan secara intensif. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kalian-kalian semua atau teman-teman sekalian. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih sebelumnya. Akan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.